Pemirsa, kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala menganggap rekayasa peristiwa tembak-menembak dalam kasus kematian Brigadir J yang dilakukan Irjen Verdi Sambo suatu cara menghindar dari hukum. Dan untuk mendalami motif skenario yang dilakukan Irjen Verdi Sambo, sudah bersama kami Bapak Adrianus Meliala. Selamat siang Pak Adrianus. Selamat siang. Baik Pak Adrianus, ini sebenarnya kenapa Irjen Verdi Sambo ini melakukan rekayasa sedangkan beliau ini adalah seorang Satgasus dan juga Jenderal Bintang 2 seperti itu yang namanya, harusnya sudah bisa dipercaya? Ya tentu dia tahu bahwa ada risiko ya dari perbuatannya, maka dia berusaha untuk menghindar secara 100% dengan cara berrekayasa kejadian. Maksud saya begini, ada saja orang yang misalnya mengakui perbuatannya, dan dengan mengakui perbuatannya maka dia mengharapkan hukuman kepadanya akan minimal. Ya, nah teman kita ini tidak mau sama sekali dihukum, tidak mau sama sekali dianggap bersalah, maka kemudian rekayasa TKP pun dilakukan oleh yang bersangkutan dan mempergunakan atau menggunakan jasa anak buahnya. Begitu. Baik, lantas dengan keterlibatan dari 31 anggota polisi yang diduga melanggar kode etik ini, banyak dari mereka yang mengaku bahwa tidak mengetahui bahwa ini adalah skenario palsu. Apakah ini memang ada penyalahgunaan kekuasaan dalam hal ini? Ya tentu pengakuan bahwa mereka nggak tahu itu ya kita tepis saja lah ya. Memang mereka nggak ada otak apa gitu ya. Perlu diketahui bahwa kode etik Polri mengatakan begini, bahwa kalau seorang bawahan menerima perintah yang salah dari seorang komandan, itu bisa ditepis, bisa ditolak begitu ya. Kenapa? Karena kalau kemudian melakukan perintah yang salah, maka yang bersangkutan juga turut terimplikasi salah terkait dengan melakukan perintah yang salah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada saja kemungkinan si komandan ini tidak memberi perintah, tapi mempersuasi, membujuk, ya, mengiming-imingi bahkan. Nah, untuk itu maka jangan lupa bahwa kalau itu terjadi, tentu saja sama dengan tadi orang yang melakukan perintah, maka dia juga kemudian lalu dapat dianggap bersalah juga, begitu. Baik, tapi ada kultur senioritas juga dalam kepolisian, ada angkatan-angkatannya, lalu ada juga jabatan-jabatan yang secara jelas dipakai di bajunya setiap hari Pak Adrianus. Ini juga apakah mungkin ada unsur kemungkinan kayak ya sudah percaya saja dengan atasannya, dan biasanya mungkin jika percaya dan juga loyal dengan atasannya, ketika atasan naik jabatan, mereka akan ikut juga di bawah seperti itu. Sehingga akhirnya mengikuti kebohongan yang dilakukan oleh Irjen Verdi Sambo. Betul sekali. Jadi memang di kepolisian dan juga di berbagai instansi berseragam, ya itu ciri-cirinya berseragam, itu memang ada kultur, ada budaya yang tegas sekali kecenderungan paramiliternya, di mana menganggap atasan itu sebagai segala-galanya. Itu jelas. Sehingga ada atasan yang memakai pendekatan perintah, pendekatan ancaman, pendekatan bujukan untuk kemudian menghasilkan perilaku yang diharapkan dari sang bawahan. Nah, jangan lupa bahwa di setiap kerah anggota Polri di sininya nih ada tanda kewenangan. Sehingga walaupun dia seorang barada sekalipun, pangkat terendah di kepolisian, dia juga memiliki tanda kewenangan kepolisian yang mengatakan begini, bahwa pada dasarnya saya adalah living law. Saya adalah hukum yang hidup. Maka sebagai hukum yang hidup, maka tekanan saya adalah pada kebenaran, pada keadilan, bukan pada apa kata komandan. Nah, sekali lagi, kalau kemudian dia sudah mendapatkan pendidikan, pelatihan, sudah mendapatkan pelatihan pengalaman bekerja, dan tahu bahwa itu adalah satu hal yang salah, tapi dilakukan juga, ya resiko kemudian terjadi padanya. Demikian. Baik, Bapak, terkait dengan motif ini, hingga saat ini pihak polisian enggan untuk membuka motif tersebut dikarenakan untuk menjaga perasaan. Apakah dalam kasus hukum seperti ini bisa diterima, Pak? Bisa, karena memang motif itu kan tidak diperlukan ya dalam konteks pembunuhan berencana. Dia akan muncul itu ketika mendekati saat-saat vonis, di mana kemudian hakim akan menjadikan motif itu sebagai hal yang memberatkan, dengan kata lain menambah jumlah sanksi, atau yang meringankan atau mengurangi jumlah sanksi bagi si terdakwa. Nah, kalau kemudian dalam hal ini kepolisian memakai pendekatan jangan menjaga perasaan, saya kira itu bijak ya, dan seyogyanya itu juga kemudian ditangkap sebagai satu simbol untuk kemudian membuat orang-orang yang kemungkinan
tertohok itu kemudian lalu tidak tertohok gitu ya. Jadi menurut saya jangan kita lalu mengedepankan jargon-jargon harus terbuka, harus apa adanya. Sekali lagi Polri sudah memberi syarat loh bahwa nanti kalau itu dibuka ada pihak yang nggak enak, ada pihak yang malu, ada pihak yang mungkin harga dirinya ya kemudian lalu merasa tercoreng. Nah, moga-moga itu kemudian dimengerti sebagai satu sinyal agar kemudian tadi kita bisa melihat kasus ini dan lega dalam arti bahwa toh keadilan akan ditegakkan pada akhirnya, begitu. Tapi nanti apakah motif ini juga akan disampaikan dalam proses pengadilan? Artinya apakah memang ini hanya menunda saja seperti itu Pak Adrianus? Kalau jika menunda, mengapa tidak sampaikan sekarang saja? Nah, ini benar nih, saya kira memang lebih pada menunda ya. Dan mungkin begini, sekarang ini kan kita semua, ya nggak usah keluarga korban, nggak usah keluarga dari pihak-pihak yang tersangka, publik pun juga masih emosional kan. Wartawan juga ketika menghubungi saya juga penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang emosional gitu. Nah, maka kalau orang emosional itu kan biasanya cara mengolahnya kan juga emosi itu Mas. Jadi bagaimana kalau kita tunda misalnya sampai nanti di pengadilan diharapkan kita semua sudah beredam, sudah cooling down, sehingga ketika melihat ada fakta-fakta yang agak menohok maka kemudian bisa jalan lah otaknya gitu ya, daripada emosinya, begitu. Bisa dibilang nanti pengadilan ini adalah kunci untuk menjawab permasalahan ini dan keadilan di situ akan ditegakkan. Apakah ada celah bagi sebuah pengadilan ini akan dilakukan secara tertutup dari media, mengingat motifnya saja ditahan seperti ini? Ya, secara ketentuan yang tertutup bagi media itu hanyalah sidang anak dan satu lagi sidang susila. Nah, kalau kemudian dalam hal ini kan sidang pembunuhan yang kelihatannya ini kita duga-duga aja nih, yang kelihatannya ada dimensi susilanya. Apakah lalu kemudian itu membuat lalu hakim memutuskan untuk kemudian membuat sidang tertutup? Saya nggak tahu. Itu memang hak hakim. Tapi secara ketentuan rasanya ini adalah sidang yang terbuka dan kemungkinan nanti akan dihadiri oleh pihak-pihak yang memang relevan untuk itu. Nah, bisa kemudian lalu bisa membuat satu judgement tentang apa yang terjadi. Begitu. Baik. Ini kan tindakan Verdi Sambo ini menutupi tindakan kriminal. Nah, ini Verdi Sambo sendiri adalah orang hukum. Mengapa tidak melalui jalur hukum? Misalnya mungkin melaporkan ke kode etik kepolisian dan juga menempuh proses hukum ketika istrinya dilecehkan. Apa yang menjadi pertimbangan Verdi Sambo untuk ternyata langsung memerintahkan Baradae untuk menembak dari Brigadir J ini? Pak Adrianus, kira-kira apa motivasinya dan juga mengapa itu tindakan yang dipilih? Ya, karena saya ini kriminolog, maka jawaban saya adalah there is no perfect crime. Tidak ada kejahatan yang sempurna gitu ya. Kita sebagai orang yang menjadi pengamat itu tentu lalu bisa berkata kenapa sih, tapi kalau kita kalau kita mengempatikan diri kita pada situasi Sambo misalnya, kita berada pada situasi dia, mungkin juga kita juga akan bertindak yang sama. Nah, di sini mungkin clue-nya ya yang kemudian lalu bisa dibaca oleh banyak orang sebagai mungkin bagian dari motif. Ada situasi di mana seorang suami gitu ya, lalu kemudian akan memutuskan untuk bertindak kalap gitu ya, kalau melihat sesuatu. Nah, itu apa ya? Saya kira banyak pihak yang kemudian lalu bisa memahaminya, begitu. Oke, lantas saat ini tersiar kabar ada rumor pengacara dari Baradae, Bapak Bang Deo Lipa ini diganti kembali. Jika memang itu benar, ada 2 kali penggantian pengacara dari Baradae. Bagaimana menurut Anda? Ya, saya kira itu memang agak aneh ya, kenapa begitu, dan saya yakin ini bukan kemauan dari Baradae. Lalu kemauan siapa? Nah, pada hal yang lain saya pernah mendengar komentar dari Kabar Reskrim misalnya yang nampaknya tidak suka dengan dengan colotehan lah gitu ya kalau pakai istilah itu dari sang penasihat hukum yang dianggap sebagai takes the whole credit ya, menganggap bahwa semua kemajuan semua yang dikatakan oleh Baradae itu adalah kerjaan dari PH. Nah, ini yang kemudian nggak disukai dan kemungkinan ya ini berujung pada diminta mundurnya. Jadi saya kira semua orang yang mengamati kasus ini perlu tahu ataupun yang terlibat dalam kasus ini perlu tahu bahwa memang komandan dari kasus pengungkapan kasus adalah penyidik. Ego penyidik mesti dijaga ini dalam hal ini karena memang mereka lah yang tadi komandan yang megang tongkat dalam rangka mau mengarahkan kasus ini seperti apa. Nah, kelihatannya ketika ada pihak lain yang seakan-akan mendrive ya, mengambil alih ya, banyak yang nggak suka. Mungkin begitu ya. Padahal di pihak lain sebetulnya nggak perlu ya situasi mundur itu tentu akan menghambat
proses perkembangan kasus ini sendiri, begitu. Tapi mengenai mengambil alih tadi, di beberapa media, kuasa hukum dari Baradae ini sempat mengatakan bahwa tugas kami kuasa hukum ya memang seperti ini. Jangan polisi arahkan. Nah, menurut Anda sepertinya apakah memang ada beberapa omongan yang menurut Anda mungkin offside dari kuasa hukum sehingga akhirnya mungkin ada kong kali kong di belakangnya untuk mengganti kuasa hukum dari Baradae ini, Pak Adrianus? Mungkin begini ya, bedanya antara PH-nya Brigadir J dan PH-nya Baradae adalah bahwa PH Baradae itu ditunjuk oleh Barreskrim, ya. Bandingkan dengan PH Brigadir J yang memang diminta oleh keluarga dan diberikan kuasa khusus, PD-nya, legitimasinya lebih tinggi, gitu ya. Sementara pada konteks orang yang ditunjuk oleh Barreskrim ini, ya seakan-akan mau dikatakan begini, ente ya sudah dikasih proyek kok malah, nah, gitu loh. Jadi semacam itu ngomongnya. Memang tidak terlalu enak, tapi saya kira bahwa ini juga soal ego yang kelihatannya sudah mulai diganggu oleh PH ini, sehingga kemudian lalu para penyidik kemudian merasa ya udah lebih bagus kita ganti aja, misalnya begitu ya. Demikian. Ada kemungkinan juga bahwa dari pengacara Bang Deo Lipa ini juga mengungkap terlalu banyak hal-hal yang selama ini menjadi pertanyaan, begitu ya? Betul sekali. Seperti halnya juga kalau saya tidak salah, misalnya psikolog yang pada awalnya itu mendampingi Ibu Putri, itu kan juga offside tuh. Ketika yang bersangkutan itu ngomong tentang hasil bagaimana dia melihat Ibu Putri itu di depan kamera, lalu kemudian setelah itu nggak pernah ada lagi, mengindikasikan bahwa yang bersangkutan dianggap oleh penyidik terlalu jauh dan kemudian lalu diganti dengan orang lain. Nah, sekali lagi bahwa ya kita boleh berpendapat kok penyidik begitu amat gitu, tapi juga jangan lupa bahwa memang dalam konteks penyidikan para penyidik adalah komandannya, dia yang kemudian menjadi pemegang tongkat gitu ya. Tentu dalam hal ini yang bersangkutan juga kemudian dijaga, dibatasi dengan berbagai koridor, ada wasidik di situ, ada propam di situ, demikian juga ada pra-peradilan juga di situ yang kemudian lalu membuat yang bersangkutan atau para penyidik tidak bisa semena-mena atau semena-mena. Begitu. Baik, Pak Adrianus, kita mungkin beralih ke konteks di mana Ibu Putri Chandrawati yang mungkin jika mengikuti skenario yang disampaikan ini adalah merupakan korban. Nah, tapi ternyata hingga saat ini pihak LPSK pun bahkan sudah menjemput bola kepada Ibu Putri, namun Ibu Putri hingga saat ini belum memberikan keterangan apapun dan juga belum meminta perlindungan secara resmi ke pihak LPSK. Mengapa Ibu Putri yang justru bisa jadi korban dan juga saksi kunci ini tidak terbuka saja ke LPSK agar kasus ini lebih terang dan juga tidak membuat heboh warganet? Ya, kalau kita berpikir antitesisnya, yang bersangkutan kemungkinan bukan korban, tetapi accomplice atau pihak yang menjadi penyerta, kan begitu. Kalau bukan korban lalu apa dong? Nah, ketika yang bersangkutan kelihatannya menyadari bahwa dia bukan korban dan sebaliknya menjadi penyerta, maka ada kemungkinan yang bersangkutan tidak siap dengan risiko akan terimplikasi dan mendapatkan sanksi pidana, sehingga kemudian lalu memperlihatkan reaksi psikologis yang kemudian seolah-olah sama dengan reaksi psikologis ketika mengalami trauma. Mungkin begitu ya, sehingga kemudian lalu ada unsur berlama-lama, ya tidak jelas kapan dia sehat, begitu ya, sebagai satu bentuk satu bentuk reaksi bawah sadar untuk menghindari satu proses yang tidak menyenangkan yang akan dihadapi olehnya. Mungkin begitu. Jika nanti ternyata Ibu Putri ini bukanlah korban, melainkan orang yang juga penyerta dalam kasus ini, apakah ini bisa terkena jerat hukum karena memperlambat kasus atau menghalang-halangi proses? Oh, itu bisa sekali. Jadi saya kira semakin lama yang bersangkutan itu kemudian tidak kooperatif ya, maka konteks tidak kooperatif saja sudah bisa menjadikan yang bersangkutan terkena pasal pidana. Jadi sebaiknya memang penasihat hukumnya juga perlu memberi advice yang tidak membabi buta gitu ya, tapi juga menyadarkan bahwa akan ada juga sanksi yang bakal diterima kalau yang bersangkutan itu terlihat sebagai tadi ya bagian dari obstruction of justice, sebagai satu konsep yang sudah diduga terjadi pada kasus ini. Baik, Pak Adrianus, kita kembali lagi seperti ke kasus Irjen Verdi Sambo. Jika ternyata memang dia emosi karena istrinya ini diduga dilecehkan oleh Brigadir Joshua, mengapa tidak
maksud kami mengapa tidak Irjen Verdi Sambo saja yang mengambil tindakan? Mengapa harus menyuruh bawahannya untuk menembak Baradae? Ya, saya kira mungkin ini juga kebiasaan para atasan ya, para komandan yang tidak mau melakukannya sendirian gitu. Jadi meminta kepada bawahan untuk mengeksekusi dengan harapan bahwa dengan begitu dia bisa cuci tangan, dia bisa berkelit dan seterusnya. Jadi saya kira mungkin ini dalam hal ini karena sudah terlalu lama menjadi komandan ya, sehingga kemudian lalu dalam konteks perbuatan jahat pun juga lalu kebiasaan komandannya terbawa, yakni menugaskan anak buah dan tidak mengambil alih sendiri. Gitu. Baik, Pak Adrianus, keempat tersangka ini terancam hukuman mati. Apa saja aspek yang pada akhirnya nanti ini akan berujung pada jatuhan pidana hukuman mati tersebut? Apakah menjadi otak skenario walaupun tidak membunuh juga bisa dikenai hukuman mati? Ya, waktu itu banyak sekali ya. Namun saya ingin memfokuskan pada satu hal, Mbak, yakni soal berencana. Berencana itu sebetulnya kata gampangnya adalah bahwa terdapat kesempatan bagi para pelaku untuk mikir, untuk pause for 1 minute ya, berhenti 1 menit misalnya gitu ya. Lalu berpikir ini kita apain nih gitu. Ini kita mau apa nih? Nah, itu aja udah masuk dalam konteks perencanaan loh. Jadi dalam hal ini perencanaan tersebut itu apalagi kalau kita sudah melihat video-video yang tersebar ya, rasanya perencanaan itu hanya ada dalam beberapa menit saja. Tidak dalam bentuk misalnya membeli tali misalnya, atau mengambil senjata tajam misalnya, atau mempersiapkan apa, tapi lebih berada pada konteks di mana ada beberapa menit yang tersedia bagi para pelaku itu untuk berpikir tentang apa yang sebaiknya terjadi dan kemudian lalu diambil keputusan tadi, menembak tadi. Nah, ini yang kemudian lalu bisa kemudian lalu mulai menjadikan terlihat peran-peran yang berbeda. Apakah terlihat peran sebagai dader, peran sebagai penyerta dan seterusnya. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Adrianus Meliala, kriminolog dari Universitas Indonesia. Kita harapkan semoga kasus ini bisa segera selesai sehingga tidak menghebohkan warga dan juga tidak menjadi perbincangan yang panjang di media sosial. Sehat selalu, Pak.